Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini rasanya saya bisa menyapa teman-teman mahasiswa dalam acara Pesmadin, Pesantren Mahasiswa Diniyah dalam Pesmadin virtual. Hari ini saya akan menyampaikan mengenai darah wanita. Apa saja itu darah yang keluar dari farji seorang wanita, kemudian juga bagaimana ciri-cirinya, kemudian apa yang boleh dilakukan ketika keluar darah dari farji seorang wanita, dan seterusnya. Untuk yang pertama, yaitu mengenai apa saja jenis darah seorang wanita. Yang biasanya teman-teman ketahui adalah setiap bulannya teman-teman keluar darah, yaitu darah haid. Tetapi sebenarnya ada dua jenis darah lagi yang bisa dialami oleh seorang wanita, yaitu yang kedua setelah darah haid, yaitu ada darah istihadhah. Kemudian yang ketiga ada darah nifas. Kita membahas satu persatu dulu. Yang pertama yaitu mengenai darah haid. Apa itu darah haid? Darah haid merupakan darah yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT bagi seorang perempuan yang sudah balik. Sebagaimana Rasulullah bersabda kepada Aisyah bahwa ini adalah perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah terhadap anak-anak perempuan Adam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian apa itu darah haid? Darah haid merupakan darah yang keluar dari farji seorang perempuan pada waktu tertentu dan juga dalam keadaan sehat atau normal. Karena ketika dia sedang sakit atau melahirkan, darahnya bukan disebut sebagai darah haid, sebagai sebuah pertanda bahwa dia telah memasuki masa balik, sehingga sudah dikenainya hukum syara. Kemudian apa saja tanda-tanda dari darah haid tersebut? Yang pertama adalah keluarnya darah pada waktu yang memungkinkan. Apa yang dimaksud memungkinkan di sini? Yaitu ketika seorang perempuan memiliki umur kisaran sekitar 9 tahun. Bisa kurang atau bisa lebih, ini tergantung dari kondisi masing-masing perempuan tersebut. Tetapi umurnya kisaran seperti itu. Berbeda ketika seumpama ada bayi yang dari farjinya keluar darah, itu bisa dimungkinkan bahwa darah tersebut bukan darah haid, karena bukan pada waktu yang memungkinkan untuk keluar darah tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu sifat darah haid. Sifat darah haid ini berbeda dengan sifat darah nifas ataupun istihadhah, di mana darah haid tersebut berwarna hitam, kemudian kental, dan mengeluarkan bau yang kurang sedap. Kemudian bagaimana kita mengetahui bahwa kita telah selesai dari haid? Yang pertama yaitu disebut sebagai al-jufuf atau bersifat kering. Apa maksud al-jufuf di sini? Bahwa untuk melakukan pengecekan apakah kita benar-benar sudah suci atau belum, maka kita bisa mengambil sebuah kapas atau sebuah kain putih, kemudian memasukkan ke dalam farji kita agak dalam. Kemudian ketika di situ sudah tidak terdapat darah lagi, sudah tidak terdapat apa-apa, maka sudah bisa dipastikan bahwa kita telah suci. Ataupun yang kedua, tandanya yaitu terdapat al-qasah al-baida. Apa yang dimaksud dengan al-qasah al-baida? Yaitu keluarnya cairan atau gumpalan putih dari farji perempuan setelah dia mengalami masa haid. Dikisahkan bahwa dulu para sahabiyah atau sahabat Nabi datang kepada Aisyah, kemudian mereka sambil membawa kain yang ketika di rumah mereka sudah mengecek apakah keluar darah atau tidak, dan ternyata di kain tersebut masih terdapat bekas atau keluar gumpalan-gumpalan yang berwarna kuning. Kemudian ditunjukkan hal itu kepada Aisyah. Kemudian Aisyah mengatakan bahwa kalian jangan tergesa-gesa untuk bersuci. Kenapa? Karena darah tersebut masih termasuk darah haid. Kenapa? Bahwa ketika seseorang sudah
selesai dari haid maka ditandai dengan keluarnya cairan ataupun gumpalan berwarna putih, bukan berwarna kuning tersebut. Kemudian masa haid. Di sini ada beberapa pendapat. Yang pertama yaitu dari pendapat ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa masa haid itu minimal 1 hari 1 malam. Kemudian maksimalnya adalah 15 hari. Jadi ketika haid tetapi belum ada 1 malam atau lebih dari 15 hari, maka kelebihannya itu bukan termasuk darah haid. Namun di sini Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa tidak ada batasan yang pasti berapa minimal dan juga maksimal waktu seorang perempuan mengalami haid. Kemudian apa amalan-amalan yang tidak boleh dilakukan ketika seorang perempuan sedang mengalami haid? Yang pertama adalah sholat, kemudian yang kedua adalah puasa, yang ketiga adalah tawaf, kemudian yang keempat adalah menyentuh mushaf, kemudian yang kelima adalah berhubungan badan. Yang pertama yaitu sholat. Kenapa sholat tidak boleh dilakukan dari seorang perempuan yang sedang mengalami haid? Hal ini diriwayatkan dari hadis Bukhari dan Muslim. Abu Sa'id mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, bukankah ketika mengalami haid dia tidak mengerjakan sholat dan tidak berpuasa, itulah kekurangan dinnya. Kemudian di dalam hadis yang lain juga disampaikan, apakah kami perlu mengqadha sholat ketika suci? Kemudian Aisyah menjawab, apakah engkau seorang khawarij? Dahulu kami mengalami haid di masa Rasulullah SAW dan beliau tidak memerintahkan kami untuk mengqadhanya. Kemudian kami tidak mengqadhanya. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis-hadis ini, maka diketahui bahwa seorang perempuan yang sedang mengalami haid tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat. Begitu juga ia tidak perlu untuk mengqadha sholatnya tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu puasa. Wanita haid dan nifas tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Tetapi perbedaannya adalah ketika sholat tadi mereka tidak perlu mengqadhanya, tetapi ketika puasa wajib, puasa Ramadan contohnya, maka ia harus mengganti di hari yang lainnya. Ia harus mengqadha puasa yang ditinggalkannya tersebut. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an bahwa itu menimpa kami. Itu di sini maksudnya adalah kami mengalami haid gitu. Kemudian kami diperintahkan untuk mengganti puasa, tetapi kami tidak diperintahkan untuk mengganti sholat. Kemudian yang selanjutnya yaitu wanita yang sedang haid tidak diperbolehkan untuk melakukan tawaf. Hal ini diriwayatkan dari Aisyah bahwa dulu ketika masa berhaji Aisyah mengalami haid kemudian menangis kepada Rasulullah gitu ya. Kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa kerjakanlah amalan apa saja yang boleh dilakukan ketika berhaji, tetapi kamu jangan melakukan tawaf di Baitullah sampai kamu suci kembali dari haidmu. Maka ketika seseorang yang berhaji, maka dia boleh melakukan amalan-amalan orang-orang yang berhaji sebagaimana mestinya, tetapi tidak diperbolehkan untuk melakukan tawaf. Kemudian yang selanjutnya yaitu menyentuh mushaf. Hal ini didasarkan pada Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 79 bahwa artinya pada ayat tersebut seseorang yang tidak suci tidak diperbolehkan untuk menyentuh mushaf, yaitu tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Kemudian yang selanjutnya yaitu orang yang sedang haid tidak diperbolehkan untuk berhubungan badan. Ini sebagaimana di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 bahwa haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, maka kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum sampai mereka suci kembali.
Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Dari Al-Quran surat Al-Baqarah ini kita ketahui bahwa orang yang sedang haid tidak diperbolehkan untuk berhubungan badan, tetapi untuk hal-hal yang lainnya tidak sampai pada hal tersebut maka itu diperbolehkan. Kemudian sekarang tentang membaca Al-Quran dan juga berdiam diri di masjid. Apakah seorang wanita yang mengalami haid diperbolehkan membaca Al-Quran atau tidak? Kemudian apakah dia bisa berdiam diri di masjid atau tidak? Yang pertama, ada beberapa perbedaan pendapat. Bagi pendapat yang tidak membolehkan bagi seorang perempuan yang sedang mengalami haid untuk membaca Al-Quran, ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Ibnu Umar. Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah perempuan yang haid dan orang yang junub membaca sedikit pun dari ayat Al-Quran. Kemudian ada hadis yang kedua, yaitu dari Muhammad bin Fadl, dari bapaknya, dari Tawus, dari Jabir. Ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, tidak boleh bagi seorang perempuan yang haid dan nifas membaca Al-Quran sedikit pun juga. Ini bagi pendapat yang pertama yang tidak membolehkan membaca Al-Quran bagi seorang perempuan yang sedang mengalami haid. Kemudian pendapat yang kedua, ini tentang dibolehkannya wanita haid membaca Al-Quran. Ini didasarkan pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa pada hadis tersebut disampaikan bahwa haid ini merupakan ketetapan Allah untuk anak-anak perempuan Adam. Maka kerjakanlah apa yang boleh dikerjakan ketika sedang haji, kecuali yaitu tawaf sampai engkau suci dalam haid. Nah, berdasarkan hadis ini, ketika memang haid tidak diperbolehkan membaca Al-Quran, maka pasti Rasulullah menyatakan secara langsung bahwa yang tidak boleh dilakukan perempuan yang sedang haid adalah tawaf dan juga membaca Al-Quran. Namun di sini Rasulullah hanya menyampaikan bahwa ketika Aisyah berhaji, yang tidak diperbolehkan adalah tawaf saja, tidak menyebutkan tentang pembacaan Al-Quran, itu dilarang. Kemudian yang selanjutnya yaitu berdiam diri di masjid. Ada beberapa pendapat juga mengenai hal ini. Pendapat yang pertama yaitu yang melarang bagi wanita yang haid masuk ke dalam masjid. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang artinya tidak dihalalkan masjid bagi wanita yang sedang haid dan juga junub. Kemudian bagi pendapat yang membolehkan, yaitu dari hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Pada saat itu Rasulullah berada di luar masjid, kemudian meminta tolong kepada Aisyah untuk mengambilkan sajadah kecilnya di dalam masjid. Kemudian saat itu Aisyah berkata bahwa saya sedang haid ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya haidmu itu bukan karena sebabmu. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis ini kita ketahui bahwa ternyata Aisyah diperbolehkan untuk masuk ke dalam masjid, tetapi ada syarat-syarat yang perlu diketahui, yaitu yang pertama ada hajat. Kenapa Aisyah masuk masjid? Karena tadi dimintai tolong oleh Rasulullah untuk mengambilkan sajadahnya. Maka seorang perempuan yang haid ketika masuk masjid, apakah dia ada hajatnya di dalam masjid? Seumpama dia sedang belajar atau mengajarkan Al-Quran yang kebetulan tempatnya di dalam masjid, atau mengikuti majelis taklim dan sebagainya. Kemudian yang kedua, harus bisa dipastikan bahwa darah haid tersebut tidak mengotori masjid, berceceran dan seterusnya. Maka bagi yang mengambil pendapat yang kedua, syarat ini harus dipenuhi, yaitu ada hajatnya dan juga tidak sampai mengotori masjid. Kemudian kita akan membahas darah yang kedua yang dialami oleh seorang perempuan, yaitu istihadah. Apa sih yang dimaksud dengan istihadah? Apa bedanya dengan
darah haid tadi. Istihadah merupakan darah yang keluar dari farji seorang perempuan di luar kebiasaan. Maksudnya di luar kebiasaan, kalau tiap bulan seumpama contohnya tanggal 15 kita haid maju atau mundur sekitar 3 hari atau 1 minggu, itu yang dimaksud dengan kebiasaan perempuan, maka itu darah haid. Nah, di sini darah ini keluar di luar kebiasaan masa haid, tetapi juga bukan karena kita hendak melahirkan atau sedang melahirkan, maka darah ini digolongkan dalam darah penyakit atau darah karena kita sakit. Maka inilah yang disebut sebagai darah istihadah, yaitu darah yang keluar di luar kebiasaan kita haid, tetapi juga bukan karena darah nifas atau saat kita melahirkan. Kemudian apa saja yang harus diperhatikan ketika kita mengalami istihadah? Darah istihadah itu berbeda dengan darah haid. Kalau darah haid tadi berupa gumpalan hitam, kemudian baunya tidak sedap. Kalau darah istihadah itu biasanya berwarna merah segar, kemudian lebih encer dan juga tidak berbau. Meskipun tetap karena ini mengeluarkan darah, khas dari bau darah tersebut masih ada, tetapi tidak seanyir atau tidak sebau darah haid tadi. Kemudian darah ini tidak diketahui batasannya. Apa yang dimaksud? Bahwa di dalam di dalam istihadah tidak ada batasan, apakah seperti tadi di darah haid ada batasannya waktu 1 hari sampai 15 hari dan seterusnya. Ini sampai kita sehat kembali baru terhenti darah istihadah ini. Kemudian yang selanjutnya, wanita yang sedang mengalami istihadah itu dihukumi sama dengan orang yang suci. Jadi ketika orang mengalami istihadah, dia harus tetap menjalankan puasa, dia harus tetap menjalankan sholat, kemudian ketika berhaji dia tetap bisa menjalankan tawaf dan seterusnya. Kemudian ketika seorang wanita mengalami istihadah, kemudian dia mau melakukan sholat, ada hal-hal khusus yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, ketika hendak sholat, maka dia harus membersihkan farjinya terlebih dahulu. Kemudian dia harus menutup jalan keluarnya darah tadi dengan menggunakan kain atau pembalut atau kapas, sehingga ketika sholat dia tidak keluar. Kemudian yang ketiga, dia harus berwudu setiap kali mau melakukan sholat wajib. Itu hal-hal yang perlu diperhatikan ketika seorang perempuan sedang mengalami istihadah. Kemudian yang terakhir dalam pembahasan kita yaitu mengenai darah nifas. Apa yang dimaksud dengan darah nifas? Darah nifas ini berbeda dengan darah haid dan juga darah istihadah tadi. Kalau darah haid tadi karena tanda kita balik, kemudian waktunya sudah bisa kita tentukan, biasanya rutin tiap bulan, atau ada beberapa perempuan yang memang tidak rutin, bisa 2 bulan sekali dan 3 bulan sekali. Kalau darah istihadah tadi karena penyakit, atau ini yang ketiga yaitu darah nifas. Darah nifas itu darah yang keluar dari farji seorang perempuan yang karena dia mengalami persalinan atau dia mau melahirkan, baik itu sebelum melahirkan, saat melahirkan, ataupun sesudah melahirkan. Kemudian bagaimana hukumnya orang yang sedang mengalami nifas? Orang yang sedang mengalami nifas itu sama seperti orang mengalami haid. Jadi dia tidak diperbolehkan untuk puasa, kemudian juga tidak diperbolehkan untuk sholat, dan seterusnya. Kemudian tidak ada batasan minimal waktu nifas. Apakah dia cukup 1 hari atau sampai puluhan hari, 30 hari, 40 hari, dan seterusnya. Tetapi mayoritas para ulama, para sahabat menyatakan bahwa Ibnu Taimiyah bersepakat bahwa batasan maksimal keluar darah nifas itu 40 hari. Jadi setelah 40 hari maka ia diperbolehkan untuk sholat, kemudian untuk puasa dan seterusnya lagi.
Kemudian ini juga didasarkan pada hadis riwayat Abu Daud yang berdasarkan hadis Ummu Salamah, dia berkata bahwa para wanita yang sedang nifas di zaman Rasulullah, mereka duduk atau tidak sholat setelah nifas mereka selama 40 hari 40 malam. Kemudian juga ada beberapa pendapat para ulama bahwa tidak ada batasan maksimal atau minimal jika seseorang itu bernifas. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai darah haid, istihadhah dan juga nifas. Semoga ada ilmu yang bisa kita dapatkan dan kita semakin berhati-hati, karena bagi seorang perempuan kita harus mengetahui darah apa yang keluar pada diri kita. Apakah itu darah istihadhah, apakah itu darah haid atau darah nifas. Karena ketika kita salah, contohnya kita mengalami istihadhah, itu kita harus tetap melakukan sholat, tetapi ketika kita tidak mengetahui dan kita menganggap itu adalah darah haid, kita tidak melakukan sholat, maka itu sangat berbahaya sekali. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman Pesmadin semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.